Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Puspitasari dari PGMIB NIM 070. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai paper saya yang selanjutnya landasan teori. Landasan teori yang pertama yakni pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. Menurut Hofland tahun 1973, communication is the process by which an individual transmits stimuli, usually verbal symbols, to modify the behavior of other individual. Yang artinya komunikasi adalah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan yang biasanya merupakan simbol-simbol verbal dari individu lain. Yang kedua, menurut Richards tahun 2008, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses interaksi pengirim kepada penerima, baik secara person maupun kelompok atau sebuah lembaga, disertai dengan adanya timbal balik atau feedback antara pengirim dan penerima. Dalam komunikasi ini ada beberapa unsur yang membangun di dalamnya, yakni pengirim atau pembawa informasi, bisa person atau lembaga. Nah, unsur yang kedua itu pesan atau informasi yang dibawa. Yang ketiga, penerima informasi. Penerima informasi ini juga bisa person atau lembaga. Dan yang terakhir adalah feedback. Jika digambarkan dalam dunia pendidikan, pembawa informasi itu dapat diartikan sebagai guru. Nah, pesan atau informasi dapat diartikan sebagai materi pembelajaran. Penerima informasi dapat diartikan sebagai siswa. Dan feedback dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa. Biasanya dapat berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, berdasarkan prosesnya, komunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication adalah komunikasi yang menggunakan kata atau kalimat, dapat secara lisan maupun tulisan. Nah, kata kunci di komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan sebuah kalimat. Kode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi verbal ini adalah bahasa. Kemudian, bentuk komunikasi yang kedua yakni komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau non-verbal communication adalah komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, akan tetapi menggunakan isyarat atau simbol-simbol. Nah, komunikasi non-verbal ini memanfaatkan gerak tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi wajah, dan cara berpakaian. Contohnya, ketika melakukan wawancara, tidak hanya dilihat dari jawaban yang dilontarkan, namun juga dilihat dari cara berpakaian, gaya berbicara, dan sikapnya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ya bahwa hakikatnya itu komunikasi verbal dan nonverbal itu tidak dapat dipisahkan. Di mana ada komunikasi verbal, di situ pasti juga akan ada komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya, gambaran umum sekolah. Yogyakarta Independent School atau biasa disebut dengan YIS berdiri tahun 1989 adalah sekolah bertaraf internasional yang berada di Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Tegal Melati nomor 1, YIS merupakan satu-satunya sekolah di Yogyakarta yang menggunakan kurikulum International Baccalaureate atau IB. Yogyakarta Independent School memiliki beberapa tingkatan sekolah. Yang pertama, Primary Years Program. Ini itu program untuk anak berusia 3 sampai 12 tahun atau setara dengan TK dan SD. Yang kedua, Middle Years Program. Ini untuk anak usia 11 sampai 14 tahun atau setara dengan SMP. Dan yang terakhir, Diploma Program. Ini untuk anak usia 15 sampai 18 tahun atau setara dengan SMA. Kelebihan dari kurikulum IB ini adalah pembelajarannya tidak hanya melulu seputar sains, matematika, dan bahasa, tetapi juga mencakup pembelajaran kehidupan atau menanamkan nilai-nilai moral yang tentunya diperlukan siswa untuk bekal di masa depan. Nah, selain itu, siswa juga difokuskan dengan minat bakat mereka agar passion yang dimiliki siswa dapat berkembang dengan baik. Nah, menurut website resmi YIS, siswa diberikan ruang yang luas untuk belajar. Sebagai bentuk melatih kreativitas anak, selalu ada event menarik yang diselenggarakan. Salah satunya adalah YIS Book Week. Dalam acara tersebut, kita dapat melihat bagaimana siswa berkreasi dengan tema buku. Ada beberapa pertunjukan yang ditampilkan, yakni shadow, puppet show, storytelling, pajama reading party, book bazaar, and
Starbucks Cafe. Yang selanjutnya hasil analisis. Dari informasi yang didapat dari website resmi YES dan beberapa ulasan orang-orang yang telah berhasil datang dan menghadiri event yang diadakan oleh YES, maka dapat dianalisis bentuk komunikasi pembelajaran yang ada di sana. Berdasarkan teori yang ada bahwa komunikasi verbal dan nonverbal tidak dapat dipisahkan. Komunikasi verbal dan nonverbal terjadi secara bersamaan. Di YES, bentuk komunikasi secara verbal tidak hanya dilakukan oleh guru dengan siswa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh guru kepada orang tua dan siswa kepada orang tua. Nah, komunikasi verbal yang dapat dilihat yakni dari cara berpakaian guru dan siswa yang selalu rapi, meskipun memakai baju yang santai. Hal ini dapat memberikan edukasi kepada siswa untuk selalu menjaga kerapihan dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian komunikasi verbal dan non-verbal ini bisa dilihat dari interaksi siswa dan guru saat event berlangsung. Dari informasi seseorang yang berhasil datang ke event YES Book Week, di dalam tulisannya itu memberikan keterangan bahwa beberapa anak itu berdiskusi dengan guru dan tertawa meskipun sesekali terlihat serius. Jadi kesimpulannya, berdasarkan landasan teori dan hasil analisis observasi online, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang ada mengenai komunikasi verbal dan nonverbal mempengaruhi hasil belajar siswa itu sinkron. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang berlangsung sebagai salah satu sarana pembelajaran yang inovatif, terbukti bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa YES memiliki komunikasi pembelajaran yang baik sehingga dapat mencetak lulusan terbaik. Sekian penjelasan paper dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.